Perkenalkan, nama saya Gina Renya. Nama saya Winda Sushi Damayan. Saya Dava Israfianto. Nama saya Haikal Zindan. Saya Fardila Ramadanti. Nama saya Zahra Tunisa. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai evaluasi APBD yang ada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pembahasannya. Tahapan penyusunan rancangan anggaran pembelanjaan daerah. Siklus perencanaan dan penganggaran tahunan memiliki tahapan yang cukup panjang. Pertama, dilakukannya musyawarah pada tingkat desa atau kelurahan, kemudian dilanjutkan pada tingkat musrengbeng, kecamatan. Yang kedua, kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun dan membahas rancangan umum APBD bersama DPRD. Yang ketiga, rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kemudian disepakati menjadi kebijakan umum APBD KUA. Yang keempat, pemerintah daerah bersama DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau yang disingkat dengan RPPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Yang kelima, kepala daerah menerbitkan pedoman RK SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RK SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Yang keenam, menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD. Yang ketujuh, dilakukannya evaluasi rencana peraturan tersebut, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan penjabaran APBD. Agenda prioritas Kota Samarinda tahun 2016 sampai 2021 adalah 1. Optimalisasi pengendalian banjir. 2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan SDM yang profesional, berkarakter, dan religius. 4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan, dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. 5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif. 7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya, peran, dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat dan perempuan. 8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah. 9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik. Kelemahan atau kekurangan yang sering terjadi dalam penyusunan rencana APBD, yaitu 1. Dokumen perencanaan pada Kota Samarinda breakdown RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak nyambung atau match. Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM atau Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dan menyusun RKPD atau Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh pengguna anggaran dan bendahara dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya copy paste dari kegiatan yang lalu dan tidak visioner. Yang kedua, kualitas RPJPD, RPJM daerah dan Renstra SKPD seringkali belum optimal. Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan rencana tersebut adalah indikator capaian yang seringkali tidak jelas dan tidak terukur. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi dalam penyusunan rencana APBD di Kota Samarinda. Di Kota Samarinda sering terjadi keterlambatan pengesahan APBD. Hal tersebut disebabkan oleh panjangnya proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, hal tersebut juga disebabkan oleh proses pembahasan kebijakan umum APBD atau KUA dan kesepakatan plafon anggaran sementara PPAS antara kepala daerah dan DPRD yang memakan waktu yang lama, melewati ketentuan yang ada, yaitu lebih dari 1 bulan. Selain itu, masalah utama dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda adalah adanya intervensi hak budget DPRD yang terlalu kuat, di mana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari usulan masyarakat yang dihasilkan dalam musrenbang. Berikutnya, masalah yang sering terjadi
adalah pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses, DPRD, dan program dari SKPD. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana, tapi realisasinya sangat minim. Hal ini sebenarnya sesuai dengan salah satu dari 9 agenda prioritas. Itu tadi penjelasan singkat mengenai evaluasi APBD di Kota Samarinda. Saya selaku moderator ingin mewakili teman-teman anggota kelompok mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Gun Gun Gumilar selaku dosen mata kuliah Tata Kelola Keuangan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 5A. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.